Terus ternyata itu bukan hanya masalah terjemahan, itu berasal dari dua sumber kitab Yunani yang berbeda. Nah itu. Jadi kalau orang-orang STT, dosen-dosen sosokan bilang Yunani yang original, tidak boleh diprotes. Kalau tahu tekstual kritism ya ketawa lah. Ngerti Arab ketawa. Apalagi misalnya Amanat Agung. Di Amanat Agung Aram itu ada kalimat, anak kalimat, seperti Bapa mengutusku, maka aku mengutusmu. Di Yunani tidak ada sama sekali anak kalimat itu. Mana yang original coba? Jadi tunjukkan bahwa kamu tahu gitu loh. Kalau mereka mencibir lu siapa? Loh, saya kan tahu, kamu tidak kan begitu. End of story itu. End of story lah. Makanya dari dulu tidak ada yang bisa bantah materi El Sadik siapa, tidak ada. Marah-marah ya, ada. Ya. Bantah tidak bisa. Lawang mentok di kamus strong, siapa berani bantah kamus strong? Tidak ada. Profesor teologi aja mikir-mikir membantah kamus strong. Saya juga kadang pakai komentari dari Dr. Jill itu tahun 1600. Siapa yang bisa berani bantah Dr. Jill? Levelnya dokter biblika gitu. Dia punya komentar tafsir untuk setiap kitab, setiap pasal, dan setiap ayat gitu. Setiap ayat dia tuliskan komentarnya, tafsir dia gitu. Ini level dokter. Jadi kalau cuma S1, S2 mau bantah ya mesti mikir-mikir, oh, ini tulisannya dokter gitu. Nah itu contoh ya. Ini kalau menghadapi orang sombong ya jadilah sombong dikit lah. Naikkan ego. Karena mereka mantap. Ya, karena mereka kalau dibilangin teori, materi, mereka akan menghina personal kita kan. Lu siapa? Kan menghina personal. Betul banget. Nah, ya berarti ya naikkan personalmu. Oke, betul. Saya kan juga psikologinya seperti itu jadinya. Ya, saya juga begitu. Lu siapa? Ya saya bukan siapa-siapa sih, saya cuma tahu saja. Nah, masalahnya Anda tahu tidak kan gitu. Jadi ya mereka kan menyerang personal akhirnya. Mereka tidak bisa bantah materi, tidak bisa. Yang diserang personal. Lu siapa? Lulusan teologi mana misalnya? Loh, saya malah malu kalau sekolah teologi gitu. Rugi saya. Nggak mungkin lulus dosennya saya debat terus gitu ya. Dibutuhin ada, dibuang. Buang gitu. Itu Ayub aja nggak bisa lulus, hampir aja lulus. Udah bukti otentik ya. Ya namanya idealis kan mesti ada konflik lah dengan dosen. Pasti. Apalagi kampusnya ya pastinya punya kan inilah apa istilahnya. Pokok-pokok ajaran kampus kan ada acuannya. Nah dulu kan bahas Isa misalnya, Isa Al-Masih. Ya diprotes, kamu tidak boleh mengubah itu. Ya kan repot gitu. Padahal akademisi itu kan terbuka dengan opsi ya. Namanya riset kan harus terbuka. Nah, kalau tidak boleh bilang bahwa Isa Al-Masih itu salah, lah ya gimana? Itu bukan tradisi ilmiah. Cara-cara orang ilmiah tidak seperti itu. Harus tahu argumennya. Kenapa salah itu dilihat argumennya. Bukan dilihat komentar awalnya, tapi dilihat argumennya. Alasannya apa? Kayak gitu. Ya, dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya, makanya di channel ini termasuk di grup-grup kita, saya usahakan orang itu berpikir ilmiah. Saya tidak peduli lulusan apa, bahkan ada yang tidak kuliah. Tapi cara berpikir ilmiah itu bisa bisa dididik kepada siapa saja. Anak SD aja bisa diajari ilmiah. Saya dulu belajar metode ilmiah dari SMP kan, dari buku biologi. Itu ada metode ilmiah di biologi SMP ada. Ya saya dari SMP otak saya udah mulai agak ya ilmiah mau nggak mau gitu. Jadi kalau saya ngomong ya harus ada sumbernya. Supaya argumen itu. Jadi sebelum saya kenal konsep tentang argumen seperti itu udah terbentuk alamiah gitu. Jadi kalau saya ngomong ada dalilnya, ada dasarnya. Itu. Jadi kalau mereka menyerang personal ya gantian, serang ganti personal. Kalau saya begitu. Tapi memang ini berkaitan dengan watak ya, karena saya kan terbiasa dengan
konflik dengan yang idealis gitu ya. Dan tidak semua orang sanggup menjalani idealisme memang gitu. Ya mungkin ya porsinya akan berbeda, mungkin nggak akan berani terang-terangan gitu ya. Kalau saya kan tidak masalah terang-terangan. Nothing tulus kalau saya udah nggak punya beban. Kalau yang lain kan takut ya, entah takut citra salehnya rusak, takut apalagi kehilangan pekerjaan, takut kehilangan gereja, maksudnya kehilangan ini ya komunitas ya. Misalnya kamu bicara literal gitu, nanti komunitasmu di gereja bisa marah ini ya. Ya kamu diusir dari gereja. Banyak kan. Ada tim itu yang begitu. Iya. Dua kali diusir dari gereja. Jadi di dua gereja itu dia sudah aktivis pelayanan gitu, khotbah dan sebagainya. Mimpin PA pemuritan gitu. Tapi oleh pendetanya diusir gitu. Sekarang mereka tidak lagi anggota jemaat kita, mereka hanya tamu. 2 kali gitu. Ya kayak Pak Pendeta. Betul. Dilema itu. Ini harus disensor itu. Iya. Sensor itu bahaya. Diusir dari gereja. Nah, itu resikonya. Bukti ya. Itu ya. Ya seperti itu. Ada dua kasus ya. Di satu pendeta, satu hampir jadi pendeta, tapi enggak diusir terus ya nggak jadi pendeta. Harusnya kan dia itu penerus gereja ya, calon pendeta barulah gitu, karena itu kan mertua sendiri gitu. Tapi gara-gara konflik ya nggak jadi pendeta akhirnya. Ya seperti itu lah. Ya. Pasti ada konflik. Katakan tentang ya kita tidak akan diterima, bahkan kita dimusuhi, bahkan dibunuh. Ya, saya katakan seperti itu. Saya kira itu mereka si warna hijau ini ternyata dari kita dalamnya, dari internal kita sendiri pun menyerang kita, kan begitu. Boh, gila, selama ini kan berapa ya, sebelum saya kenalan tadi ini kan saya kira mereka yang akan membunuh atau menyerang kita sendiri. Pas saya sudah mengenal, loh ternyata orang dalam sendiri yang kan ada ayatnya. Ya Tuhan, apakah engkau ingin kami mencabut ilalang di tengah-tengah gandum? Tuannya kan ya pemilik ladang kan bilang, enggak usah, jangan. Nanti kalau kamu cabut ilalang, gandumnya katut. Kan jadi dilema. Misal begini, kamu berkeluh kesah kok gerejamu seperti ini, komunitasmu kok seperti ini, yang kamu anggap ada benalu lah, ada ilalang gitu. Tapi Tuhanmu sendiri aja bilang, jangan. Malaikat yang usul untuk dicabut aja bilang ditolak usulnya, jangan. Nanti gandumnya ikut kecabut. Jadi kalau kamu mencabut ilalang, gandum-gandum cengeng itu akan kecabut gitu. Orang-orang cengeng ini yang kecabut sebenarnya, yang nggak punya akar itu. Kalau yang punya akar, tapi sulit. Bayi-bayi kemarin sore yang akarnya lemah ini yang ada Mbak. Coba aja saya terang-terangan nyebut pendeta ngajarin Yesus palsu, tumpang tangan, memberikan roh setan. Itu jemaat-jemaat lemah langsung ngecap saya, wah ini sesat ini Ete ini. Mas Ete ini sesat. Jidat saya ada tulisnya ST ya, sesat. Berani-beraninya menghina hamba Tuhan. Dulu ada itu, saya sampai disindir di story WA gitu. Jangan menyentuh hamba Tuhan, kamu akan dihukum Tuhan sendiri gitu ya. Batin saya, loh. Lah saya juga diutus Tuhan dong. Tuhanmu dan Tuhanku beda, saling memusuhi. Tuhanku menyuruhku bicara, Tuhanmu menyuruh aku diam, kan begitu. Iya. Makanya saya selalu pakai konsep adu power aja. Tuhan mana yang lebih hebat, Tuhanmu atau Tuhanku? Ini kalangan Kristen, apalagi dengan yang non. Cuman ya caranya di belakang layar gitu ya. Caranya lewat roh. Ya. Jangan terang-terangan repot. Tulus saja nggak cukup ya kan? Nah, nggak cukup. Mati gak tulus saja. Dibecek, diinjek-injek. Diinjek-injek kok.
Saya berusaha tulus sejak dulu diinjak-injak. Saya bilang, Mas, sepertinya saya tergerak untuk full time deh. Ditolak loh, oleh hamba Tuhan ditolak loh. Ya saya bikin sendiri berarti. Saya bikin organisasi sendiri ya berarti. Lah panggilan saya ditolak, nggak dia terima. Jadi dia tidak percaya bahwa saya dipanggil Tuhan. Gila. Ya berarti Iya, kan ngeri. saya tidak bisa gabung ke organisasi dia kan, bikin sendiri kan. Ya itu resikonya ditolak kan begitu. Iya. Jadi jangan bodoh lah. Tulus iya, tapi jangan bodoh. Ada ayatnya kan itu. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Cerdik itu apa? Licik lah. Ular. Iya. Ular itu kan simbol Eden ya, apa namanya? Sosok yang menipu Hawa kan. Itu menipu loh. Ular itu menipu loh. Iya. Tapi terjemahnya nulisnya cerdik. Itu enggak sekedar cerdik, itu licik. Jadi itu beda tipis sebenarnya. Cerdik dan licik itu beda tipis. Kadang persis bentuknya sama persis kadang. Yang beda adalah tujuannya. Perilakunya persis ya, sama. Ya itu, jadi kalau ditanya apakah bisa, bisa. Praktisnya bagaimana? Ya edukasi dengan fakta. Saya kan tunjukkan fakta. Lah kamu strongnya aja nyebut Ehad itu One United, bukan satu tunggal mutlak. Lu siapa mau mengganti kamu strong? Itu ya nulis orang-orang pinter itu, dokter biblika itu, bukan. Iya lah, pasti lah. Bukan ceng-ceng po itu loh, orang pinter ya nulis One United itu. Ada alasannya, ada argumennya. Nggak sembarangan nulis terjemahan bikin kamus Ehad itu One United. Maka Yahudi kan blingsatan itu, begitu ada Kristen dia harus menekankan bukan Ehad tapi Yakid. Jadi sebelum ada Kristen mereka nggak masalah pakai Ehad. Begitu ada Kristen yang ada dua Tuhan kan, minimal kan dua kan, atau akhirnya tiga gitu kan. Iya. Mereka bingung berapologetik menyerang Kristen. Wah, kalau kita pakai Ehad, lah di kamus juga artinya One United. Iya. Nah, terus ya akhirnya mereka ya sudah kita pakai Yakid saja. Kalau ada penjelasan Sema itu kan Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ehadnya dijelaskan sebagai Yakid, satu tunggal mutlak. Supaya sosok Yesus Yesua ini nggak masuk hitungan kan begitu. Hilang. Iya. Pengennya begitu. Tapi kan jadi dobos itu. Nggak original malah akhirnya. Originalnya Ehad dijelaskan dengan Yakid, ya nggak cocok. Nah gitu. Ini kan hikmat ya. Harus punya ilmu memang. Namanya edukasi kan mengajar ya. Mengajar berarti kan harus tahu dulu. Coba kalau saya bilang gematria sesat, itu orang-orang Mesianik marah-marah. Semua Rabi Mesianik se-Indonesia, se-internasional marah-marah. Ya. Berani-beraninya kamu orang Goyim mengatai ajaran leluhur kami yang Yahudi original ini sesat. Lalu terkutuk ya, masuk alam maut kamu. Kamu tidak akan mendapat kehidupan yang akan datang gitu. Mereka ancamannya begitu ya. Iya, kehidupan kekal. Kehidupan kekal nggak akan dapat kamu, dasar Goyim. Lah aku dulu juga bingung. Sih kenapa visi El Sadik ini diberikan ke Goyim, ke saya. Bukan kepada para Rabi Mesianik atau Rabi Yahudi. Itu kan aneh. Ya itu bagi saya sendiri ya itu meyakinkan saya bahwa di belakang saya ini the powerful person gitu ya. Sang Hayah itu sendiri. Oke, ada feedback, kelanjutan, pertanyaan, komentar, atau mungkin dari yang lain? Masih ada 15 menit. Kebetulan diselamatkan Tuhan. Harus lah, ini ilmu ini belum terbagi-bagi. Lah itu satu rumah loh, nggak ada yang pakai masker loh.
Kakakku keduanya Ya tahu. batuk-batuk seliweran ndak peduli. Waktu pas kita Karanganyar juga ketir-ketir ya Mas ini. Iya, Ke rumah itu. iya, satu rumah kan waktu itu kan aku juga tidak merasa orang yang sangat sehat, tidak fit lah gitu. Iya. Sering sakit gitu. Jadi ketika ada orang berpenyakit menular berbahaya sekali di rumahku kan, ya aku lah mikir-mikir lah, wah, aku aja sering sakit-sakitan lah, ini penyakit mematikan ya. Gapannya nek kena tekset kan lah. Ya, waktu Mas Siti kemana itu yang langsung mampir ke rumah saya itu ya. Iya, itu anu loh. Itu aku ngobrol jejer loh itu loh. 3 jam loh. Ya. 3 jam ngobrol jejer makan bersama loh. Besoknya tes positif. Ya, pas Mas Siti bilang gitu, saya kepikiran. Aku juga bingung itu, Wah. Aku di rumah Pak Andi seharian nulari enggak? Saya mikir, aduh, aku punya asma. Gimana ini? Tapi Mas Andi bilang, percaya aja sama Tuhan yang hidup itu loh, nggak apa-apa. Mas Siti juga sehat, katanya. Kamu juga sehat, kita satu rumah sehat semua, katanya. Ya amin. Amin. Puji Tuhan, Mas Siti nggak apa-apa, malah negatif. Kita juga nggak apa-apa, sehat semua.